Nama saya Yudi Krisnandi. Sehari-hari saya adalah pengajar, guru besar ilmu politik, ekonomi, pembangunan, dan industri di Universitas Nasional. Sehari-hari saya mengajar mahasiswa, melakukan riset, membimbing mahasiswa, menghadiri kuliah-kuliah umum, memberikan ceramah-ceramah, dan sejenisnya dalam ruang lingkup aktivitas akademis. Di partai sendiri, di Partai Golkar, saya sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Saya sempat pindah dari Partai Golkar setelah pelaksanaan Munas Golkar di Pekanbaru tahun 2009. Setelah saya menjadi calon ketua umum Partai Golkar yang kalah. Pada saat itu calon ketua umum Partai Golkar ada 4, Pak Burjal Bakri, Pak Surya Paloh, Pak Tommy Soeharto, dan saya sendiri. Saya menempati posisi yang keempat, dan pada saat itu saya berpikir apalagi yang tertinggi dari mantan calon ketua umum untuk berada di struktur Partai Golkar, sehingga saya berpikir untuk retreat dulu dari Partai Golkar, tidak berada di dalam kepengurusan Partai Golkar, tidak berkecimpung di dalam kepengurusan Partai Golkar yang selama 17 tahun sebelumnya saya berada aktif di DPP. Dan kebetulan pada tahun 2010 ketika saya sedang tidak aktif di Partai Golkar, diminta oleh Pak Wiranto untuk membantu Partai Hanura dan diberikan amanah sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua Bapilu Partai Hanura sampai dengan tahun 2014. Dan setelah tahun 2014 saya terpilih menjadi Menteri Kabinet Kerja yang pertama dari Presiden Jokowi. Partai Golkar menyelenggarakan Munas luar biasa di mana Pak Erlangga pada saat itu terpilih, dan sebelum keterpilihan Pak Erlangga saya sempat berkomunikasi dengan Pak Erlangga yang kebetulan kawan lama di Partai Golkar. Saya katakan kalau Pak Erlangga nanti terpilih menjadi ketua Partai Golkar, insya Allah saya kembali ke Partai Golkar. Dan singkat cerita ternyata Pak Erlangga terpilih menjadi ketua Partai Golkar. Pada saat itu saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai Menteri Pendidikan dan Aparatur Negara dan diberikan amanah oleh Presiden menjadi duta besar di Ukraina. Saya menyempatkan kembali menemui Pak Erlangga yang juga Menteri Perindustrian saat itu, dan menyatakan kembali ke Partai Golkar. Dan Ketua Umum Pak Erlangga memberikan tugas kepada saya untuk menjadi anggota Dewan Pakar pada tahun 2017. Dan pada Munas Partai Golkar tahun 2019 Pak Erlangga terpilih kembali, lalu saya juga diberikan tugas yang baru sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar. Ketuanya adalah Pak Agung Laksono. Kalau ditanyakan apa yang mendorong saya kembali ke Partai Golkar, karena saya berjanji kepada Pak Erlangga, kalau Pak Erlangga terpilih menjadi Ketua Umum, saya kembali lagi. Dan tugas saya di Partai Hanura juga sudah selesai. Pak Wirantonya juga sudah tidak lagi menjadi Ketua Umum Partai Hanura. Tugas saya di Kabinet juga sudah selesai. Dan sebagai duta besar yang mewakili negara saat itu juga saya sudah tidak terikat juga dengan aktivitas kepartaian, sehingga saya kembali ke rumah asal saya, Partai Golkar bersama Pak Erlangga Hartarto. Dewan Partai Golkar salah satu instrumen kelembagaan di bawah Dewan Pimpinan Pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum, dipimpin oleh
Ketua Dewan Pakar yaitu Pak Agung Laksono dan beberapa wakil ketua, ada 5 ya kalau tidak salah wakil ketua, salah satunya saya, dan kurang lebih ada 40 atau 50 anggota Dewan Pakar. Tugas Dewan Pakar sendiri melakukan simulasi perkiraan keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya, kenegaraan, masalah-masalah sosial yang akan memberikan pengaruh kepada kebijakan-kebijakan Partai Golkar ataupun kebijakan-kebijakan Partai Golkar yang memerlukan formulasi dari Dewan Pakar didasarkan atas dinamika sosial politik yang berkembang. Dan Dewan Pakar ini terdiri dari kader-kader Partai Golkar yang memiliki kapasitas keilmuan yang beragam, tentunya acap kali berdiskusi, bertukar pikiran, yang hasil-hasil diskusi dan pemikirannya diformulasikan melalui Ketua Dewan Pakar, disampaikan secara tertutup kepada Ketua Umum Partai Golkar, dan beberapa hal yang menjadi masukan-masukan Dewan Pakar ini menjadi rujukan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan Partai Golkar, baik secara kelembagaan partai maupun sikap politik fraksi Partai Golkar di DPR. Jadi Dewan Pakar ini bisa dikatakan semacam think tank yang embedded, yang melekat dengan kelembagaan Partai Golkar di bawah koordinasi langsung oleh Ketua Umum. Target politik sebagai Dewan Pakar ya memajukan Partai Golkar, memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin ya, untuk kemajuan Partai Golkar, dan juga memberikan pemikiran-pemikiran yang semaksimal mungkin bisa mengangkat nama baik Partai Golkar melalui kebijakan-kebijakannya yang dinilai langsung oleh masyarakat, baik itu melalui instrumen Partai Golkar yang ada di parlemen maupun instrumen Partai Golkar yang ada di pemerintahan. Target pribadi sebagai wakil ketua Dewan Pakar Golkar saya rasa tidak ada ya. Ya mungkin suatu saat mungkin jadi ketua Dewan Pakar mungkin itu. Konflik Ukraina dengan Rusia ini merupakan sebuah proses interaksi yang sudah sangat panjang ya, dimulai dari abad ke-10 tahun 900-an, dimulai pada saat dinasti pertama Rusia yaitu Pangeran Rurik yang punya anak namanya Pangeran Oleg mengambil alih kerajaan Kiev, membunuh raja-rajanya dan menempatkan kekaisaran Rusia pertama dari Novgorod dipindahkan ke Kiev. Dan setiap saat rakyat Ukraina berontak itu dari abad ke abad sampai pada puncaknya revolusi proletar 1917 yang menghasilkan kemenangan bagi kaum Bolshevik. Itu Ukraina juga mendeklarasikan kemerdekaan dari kekaisaran Rusia 1918, dan itu terus berlanjut ya, hingga bubarnya Uni Soviet tahun 1991, dan sampai pembentukan Ukraina, Rusia itu tidak pernah berhenti mengganggu dan ingin menaklukkan Ukraina sebagai bagian daripada imperiumnya, hingga 24 Februari 2022 agresi militer yang terbuka dilakukan oleh Rusia yang mendapatkan perlawanan yang sangat kuat sampai dengan hari ini ya. Ukraina, saya sangat yakin tidak akan pernah menyerah. Ini perang yang sudah berlangsung panjang, sudah ratusan tahun, dan konflik Ukraina dan Rusia ini menurut saya baru akan berhenti apabila ya, Rusia sudah habis senjatanya, ya, kalah ya, melawan Ukraina yang dibantu oleh masyarakat dunia internasional, atau Rusia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak dapat diterima ya, dalam tataran nilai-nilai yang universal. Yang ketiga, atau kekuatan negara-negara
yang demokratis, ya, yang kemudian menghentikan perang tersebut dan memaksa Rusia untuk melakukan negosiasi damai dengan Ukraina. Tapi kalau mengharapkan Ukraina menyerah, saya rasa tidak mungkin ya, karena sudah ratusan tahun perangnya Ukraina tidak pernah menyerah. Negeri yang nasionalismenya tinggi, heroismenya tinggi, kekompakannya tinggi, negeri yang sangat luar biasa. Dan menurut saya Indonesia masih memiliki waktu untuk mengambil peran di dalam mewujudkan perdamaian antara Rusia dan Ukraina, walaupun perannya tentu tidak sebesar negara-negara Eropa atau negara adidaya lainnya. Tetapi kita tetap harus tampil mengambil peran sebagai komitmen untuk mewujudkan dunia yang damai tanpa peperangan. Dampak perang Rusia di Ukraina ini berimbas kepada yang pertama, sektor kemanusiaan sudah pasti ya. Korban perang, masyarakat yang takut terjadinya perang, melakukan eksodus, menyebabkan masalah-masalah kemanusiaan ya, akibat perang, dan masalah-masalah kemanusiaan ini juga berimbas terhadap solidaritas dunia di berbagai macam wilayah, hingga solidaritas yang berkembang di Indonesia kepada Ukraina, simpati yang diberikan, maupun sebagian masyarakat Indonesia yang tidak mengerti ya apa yang menyebabkan perang ini. Akibatnya opini masyarakat Indonesia menjadi terbelah. Ada yang pro Rusia, ada yang pro Ukraina. Ini kan imbas kemanusiaan yang secara tidak langsung sampai kepada kita. Yang kedua, perang Rusia Ukraina juga mengakibatkan terjadinya krisis pangan, karena Ukraina ini penghasil gandum terbesar dunia bersama Rusia. Ketika mereka berperang, ya, gandum-gandum yang ada di pelabuhan-pelabuhan Rusia ya, yang melewati Laut Hitam, maupun gandum-gandum yang ada di pelabuhan-pelabuhan Ukraina yang hanya aksesnya melalui Laut Hitam, itu juga sangat terganggu untuk didistribusikan ke berbagai macam wilayah, baik itu ke wilayah terdekatnya ya di Asia Tengah, ke Afrika, apalagi sampai ke Indonesia. Di sisi lain, Indonesia merupakan importir gandum yang terbesar dunia. Kita sangat tergantung pada gandum yang berasal dari Ukraina dan negara-negara lain yang ada di Eropa. Otomatis krisis pangan tersebut melanda ke Indonesia. Harga gandum di Indonesia relatif menjadi lebih mahal karena supply-nya juga menjadi sulit, ya, distribusinya sulit. Ya, akhirnya harga pangan juga menjadi tidak murah ya, di berbagai macam belahan dunia termasuk Indonesia. Yang ketiga, Rusia ini kan penghasil energi minyak ya. Salah satu penghasil energi minyak yang cukup besar di dunia, dan memasok 30% minyak ke kawasan Eropa. Dengan embargo yang dilakukan oleh Eropa terhadap minyak-minyak yang berasal dari Rusia, mengakibatkan harga minyak bumi ya, dan energi di Eropa meningkat sangat tinggi. Akibat suplai yang terhambat dari Rusia mengakibatkan kebutuhan atau demand supply dari negara lain lebih besar dengan peningkatan harga yang lebih tinggi ya. Dari kawasan yang lebih jauh, otomatis distribusi harganya juga akan lebih tinggi. Nah, ini dampaknya jadi kemana-mana, termasuk juga terhadap Indonesia. Fluktuasi harga minyak dunia ini dipengaruhi juga oleh seberapa besar satu negara memiliki ketergantungan atas bahan-bahan energinya terhadap negara lain. Dan Indonesia sebagai negara net importir, otomatis tidak memiliki cadangan minyak sendiri untuk kebutuhan nasionalnya, dan dia akan mengikuti harga minyak di pasaran dunia sangat terganggu. Yang tengah terganggu inilah yang dampak yang dirasakan oleh Indonesia. Yang keempat adalah dampak sistem keuangan dunia. Setelah negara-negara dunia ini melakukan konsolidasi keuangan pasca COVID yang sudah terserap banyak, mereka juga dihadapi oleh masalah-masalah pangan, dihadapi lagi oleh masalah-masalah energi. Akibatnya devisa setiap negara
cadangan nasionalnya akan dipergunakan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pangan, kebutuhan energi, dan kebutuhan lainnya. Dan ini dampaknya secara global dirasakan oleh berbagai macam negara. Oleh karena itu terjadilah stagflasi pertumbuhan ekonomi dunia. Ya, International Monetary Fund (IMF) itu sudah memprediksi sejak di awal perang sampai dengan 2 tahun kemudian, ya, ini tahun kedua, bahwa pertumbuhan ekonomi dunia dipastikan akan menurun sebagai dampak pemulihan pasca Covid dan juga dampak perang, termasuk juga di Indonesia. Sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sekalipun bisa dikatakan lebih baik dibandingkan negara-negara lain di ASEAN, tetapi kan kisarannya agak sulit ya untuk menembus di atas 5%. Kisarannya antara 5,2-5,3%. Sementara dalam situasi yang seperti ini kita membutuhkan recovery dengan mesin ekonomi yang penuh, ya, yang penuh untuk mengagregasi cadangan devisa negara yang sempat digunakan selama 2-3 tahun ke belakang. Itulah kira-kira dampak-dampak yang langsung ya kita rasakan akibat perang Rusia dan Ukraina. Saya diminta oleh Partai Golkar untuk maju kembali dari daerah pemilihan yang pernah mengantarkan saya menjadi anggota DPR RI di fraksi Partai Golkar, yaitu daerah pemilihan Jawa Barat 8 yang terdiri dari kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Saya ditempatkan menjadi salah satu fungsionaris pusat. Yang sudah saya lakukan adalah bersilaturahmi dengan seluruh jajaran Partai Golkar yang ada di daerah, kemudian menghidupkan kembali mesin politik jaringan Partai Golkar yang pernah saya koordinir, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk meningkatkan raihan perolehan Partai Golkar pada pemilu 2019. Mudah-mudahan Partai Golkar di daerah pemilihan saya, Jabar 8, bisa meningkat suaranya dan bisa mendapatkan kursi yang baru. Caranya melaksanakan tugas sebagai fungsionaris yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Tugas fungsionaris yang pertama adalah mensosialisasikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Dengan demikian bahwa kita harus terjun aktif ya, bukan mensosialisasikan di jajaran partai, tetapi mensosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, di antara keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita temui. Lalu kemudian melakukan proses sosialisasi yang aktif di media-media luar, ya, baik yang fisik maupun elektronik kita lakukan. Kalau kita menerima misalnya pesan-pesan berita tentang Erlangga Hartarto dari Golkarpedia, kita punya kewajiban moral meneruskannya lewat media-media elektronik, apakah itu di TikToknya, di WhatsApp grupnya, di Twitternya, di Facebooknya, di Instagram dan sebagainya. Itu sudah merupakan tugas ya, yang harus dilakukan oleh setiap fungsionaris. Yang ketiga, tugas fungsionaris itu juga terus menggalang keanggotaan baru masyarakat menjadi kader-kader Golkar. Oleh karena kita harus secara aktif ya mengajak orang lebih banyak lagi untuk bergabung di Partai Golkar, yang dibuktikan dengan perekrutan yang menghasilkan kartu-kartu anggota baru Partai Golkar dari masyarakat pada umumnya. Karena pada dasarnya suara di luar ini kan masih sangat banyak, pemilih baru juga mulai bermunculan di berbagai macam daerah. Nah, cara memenangkan Partai Golkar dan cara memenangkan Erlangga Hartarto tidak ada cara lain selain kita memiliki rasa tanggung jawab moral kita untuk menjadi bagian dari perjuangan Partai Golkar dan bagian dari perjuangan pencapresan Ketua Umum Partai Golkar. Kita harus turun ke bawah, kita harus menggunakan seluruh daya, kemampuan, bahkan dana yang kita miliki untuk terus-menerus mengibarkan panji-panji golongan karya dan memperkenalkan Erlangga Hartarto hingga pelosok-pelosok yang jauh di seluruh wilayah tanah air. Intinya, tiada hari tanpa penggalangan Partai Golkar.